Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kegiatan magangnya? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, suksesan. Baik, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai K3, yaitu mengenai tentang bahaya kebakaran. Dasar hukum bahaya kebakaran atau dasar hukum pengawasan penanggulangan kebakaran ini ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada juga Permenaker Nomor 4 Tahun 80 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Ada juga pada Permenaker Trans Nomor 2 Men 1983 tentang instalasi kebakaran otomatik. Kemudian Kepmenaker Nomor 186 Men 1998 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Dan juga ada pada Instruksi Menaker Nomor 111 M/BW 1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Jadi dasar hukum mengenai penanggulangan kebakaran lengkap sekali. Selanjutnya syarat-syarat K3 penanggulangan kebakaran ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang kedua, memberikan kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Yang ketiga, mengendalikan penyebaran panas, asap dan juga gas. Nanti ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian di pasal 9 ayat 3 itu mengatur kewajiban pengurus menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran. Nah, jadi di sebuah perusahaan biasanya setiap setahun sekali atau 6 bulan sekali itu ada pelatihan K3. Nanti praktek bagaimana menanggulangi kebakaran. Kita sekarang akan membahas tentang api ya. Jadi api itu apa sih gitu ya? Menurut IFSTA pada buku Essential of Firefighting, api adalah suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Dan juga menurut David T. Gold, api atau pembakaran itu adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghilangkan panas dan juga nyala. Nah, menurut teman-teman, manakah pengertian api yang tepat? Kebakaran atau api itu timbul dari oksidasi bahan bakar, kemudian menyebabkan pembakaran yang cepat sehingga menyebabkan kebakaran atau api. Keselamatan kerja bidang kebakaran. Jadi efek dari kebakaran itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama, mungkin korban dan penderitaan manusia. Yang kedua, musnahnya harta benda. Yang ketiga, hilangnya lapangan kerja, sudah pasti. Yang keempat, kegoncangan moral serta mengurangi kegairahan kerja bagi korban. Jadi kalau sudah terkena kebakaran, jadi dia jadi malas gitu ya, jadi trauma. Yang kelima, pangkal bencana yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, serta dapat merupakan ancaman dan hambatan terhadap jalannya pembangunan nasional. Seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu Pertamina Balongan ya, yang di Indramayu terjadi kebakaran, dan itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, unsur-unsur penyebab kebakaran ini yang dinamakan segitiga api ya. Segitiga api. Yang pertama apa? Bahan bakar. Yang kedua panas. Yang ketiga oksigen. Ini namanya segitiga api. Bahan bakar itu bisa dalam bentuk gas, cair, atau uap maupun padat. Itu bahan bakar. Sedangkan panas itu bisa dari kimia, listrik, mekanik, nuklir ya, maupun dari panas dari sinar matahari. Ini bisa menyebabkan kebakaran. Yang ketiga yaitu oksigen ya. Oksigen minimal terjadinya kebakaran itu adalah 16% minimal ya. Semakin tinggi oksigennya, maka api akan semakin tinggi juga. Makanya
untuk memadamkan api itu kita harus menghilangkan salah satu dari ketiga unsur ini, bahan bakar, panas maupun oksigen. Kemudian mencegah membesarnya api. Yang pertama, mengurangi bahan untuk menyala. Yang kedua, mengurangi oksigen, menghilangkan sumber panas. Jadi ya, bahan, oksigen, panas. Mencegah dengan reaksi oksidasi. Jadi misalkan ada kebakaran, ya kita harus tahu ini sumbernya apa dulu gitu. Ya, ini kebakaran apa? Kebakaran listrik, bahan kimia. Ini adalah kebakaran dari bahan kimia, misalkan bensin atau BBM yang meledak gitu ya. Yang terjadi bukan api itu padam, malah membesar. Mengurangi bahan untuk menyala, ini bisa memindahkan benda yang sudah terbakar. Yang kedua, memisahkan benda yang sudah terbakar dari benda yang belum terbakar, membagi benda yang telah terbakar menjadi bagian kecil, kemudian menutup saluran gas apabila kebakaran disebabkan oleh gas, ya. Seperti halnya ketika tabung gas meledak gitu ya, itu sebenarnya ketika ada kebocoran pada gas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas stopnya itu ya, melepas kabelnya itu dari gas. Itu harus kita lakukan, karena kalau itu sudah lepas, menutup saluran gas, sehingga kebakaran tidak akan terjadi, api akan padam. Mengurangi oksigen dengan cara apa? Penggunaan busa, penggunaan gas mulia, mengisolasi api dalam ruangan dari udara luar, ya. Jadi api itu akan nyala kalau ada udara. Kalau api tertutup, dia akan mati sendiri. Seperti halnya manusia kalau nggak ada oksigen juga akan mati. Sama hal dengan api itu kalau nggak ada oksigen pasti juga akan mati. Ini penyebab kebakaran: merokok, ya, membuang puntung rokok sembarangan, kemudian ada zat cair yang mudah terbakar, nyala api terbuka, ke rumah tangganya buruk, artinya tata letak yang kurang bagus, ya. Kemudian mesin tidak terawat dan menjadi panas, kabel listrik, dan kelistrikan statis, alat las. Sekarang bahan, jadi udah ya, panas, oksigen. Sekarang kita bahas tentang bahan. Zat atau bahan yang mudah terbakar. Sifat-sifat bahaya kebakaran tergantung pada titik nyala atau flash point. Suhu menyala sendiri, kemudian sifat terbakar karena pemanasan, berat jenis, perbandingan berat uap terhadap udara, sifat bercampur air, keadaan fisik, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan jenis industri dengan risiko kebakaran, ya. Jadi kalau ada industri di bidang-bidang tekstil, kimia, vernis, karet, plastik, ekstraksi kayu, rayon, dan kertas, dan lain sebagainya, ini industri-industri yang rawan kebakaran, sehingga penanganan K3. Kemudian ini adalah kita perlu tahu bahan mana yang termasuk mudah terbakar. Kita kasih label, ya, bahan-bahan mana sih yang mudah terbakar, ruangan-ruangan mana sih yang rawan terbakar. Nah, kita kasih label agar kita menempatkan bahan-bahan tersebut pada tempatnya, itu tidak sembarangan. Pencegahan kebakaran. Yang pertama, perencanaan atau desain bangunan pabrik harus memperhatikan satu, lokasi, ya. Jadi pabrik itu harusnya jauh dari pasar, jauh dari apotik, ya, terutama perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang rawan kebakaran. Yang kedua, konstruksi bangunannya, ya. Konstruksi bangunannya harus didesain bagaimana biar tidak menyebabkan kebakaran menjadi cepat. Kemudian untuk tempat-tempat vital itu harus didesain agar tahan api, ya, seperti gudang penyimpanan barang, tenaga listrik, pusat tenaga listrik, bahan-bahan kimia, laboratorium. Ini harus didesain suatu ruangan yang tahan api. Kemudian tempat kerja yang sangat berharga, maksudnya suatu berharga ataupun tempat-tempat yang
penting juga harus didesain tahan api. Kemudian konstruksi bangunan dan material. 3 elemen penting dalam suatu struktur tahan api, yaitu yang pertama insulasi, yaitu bersifat mencegah perpindahannya panas secara konduksi melalui bagian struktur ya, konduksi. Yang kedua integrity, bersifat mencegah menyebarnya api dan gas panas melalui bagian struktur. Kemudian stability, ketahanan bangunan terhadap rubuh. Untuk mendesain sebuah bangunan yang tahan api, bagian-bagiannya harus didesain, yaitu pertama dindingnya harus dari bata atau beton ya, jangan kayu, nanti cepat kebakar. Pintu juga tahan api, atapnya juga seperti itu. Kemudian tangga, karena itu sangat dibutuhkan pada saat kebakaran, sangat penting lah seperti itu. Nah, ini adalah contoh pintu tahan api, dapat menahan api, panas, asap sampai 3 jam. Pencegahan dengan reaksi oksidasi. Api timbul akibat reaksi radikal bebas yang berantai. Kemudian memutuskan reaksi dengan bahan kimia. Selanjutnya klasifikasi kebakaran. Ini menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980. Kelas A itu kebakaran yang melibatkan benda padat ya, benda padat selain logam, jadi bisa kayu, kertas, fiber. Kelas B kebakaran yang melibatkan cairan seperti minyak tanah, oli, bensin, seperti itu ya. Kelas C kebakaran yang melibatkan gas seperti metana, propana, butana, dan lain-lain. Kelas D adalah kebakaran yang melibatkan bahan logam seperti magnesium, aluminium, sodium, dan juga potasium. Kemudian lokasi meletakkan alat pemadam kebakaran ya. APAR ya. APAR itu harus diletakkan pada jalan keluar atau exit route. Yang kedua, tempat yang tidak terhalang oleh barang-barang dan peralatan, jadi mudah dilihat, mudah digunakan. Tempat yang jauh dari temperatur ekstrim. Kemudian pada lokasi yang sama di setiap lantai. Dan juga lokasi harus diberi tanda dengan jelas. Jadi kalau APAR biasanya ada tandanya ya, tempat APAR seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan di sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus menyusun emergency plan. Jadi harus menyusun rencana darurat ya. Yang kedua, mengadakan training. Ini biasanya 6 bulan atau 1 tahun sekali. Seluruh karyawan di training bagaimana pentingnya K3, bagaimana cara memadamkan jika ada api, bagaimana bekerja dengan baik dan benar. Artinya kalau kita bekerja yang menimbulkan api harus ada APAR di samping kita, seperti kemudian mengadakan simulasi kebakaran. Yang keempat, pemeriksaan berkala terhadap fasilitas keselamatan. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.